the future. So the present, how much we can take care, please take care every day. Ya, jadi saya ingin menyemangati kita lagi ya, bahwa yang lampau memang sudah berlalu kayak gitu. Kita berusaha menjaga yang sekarang ini, karena yang sekarang ini akan membantu menunjang yang masa depan kita gitu. So thank you for having. Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali untuk saya Lady Pankara. Banyak sekali ya poin-poinnya ya. Bagi Anda yang mencatat, saya 3 folio sudah habis. Tolong folio lain yang masih ada kasih saya 1. Saudara sekalian, malam ini banyak sekali mutiara-mutiara kata yang bisa kita jadikan status Facebook selama setahun. Kalau kita perhatikan tadi, ini terjemahan juga baik ya. Tepuk tangan juga dong buat penerjemah kita ya. Penerjemah juga baik ya. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan, bukan dikarang-karang. Jadi tadi ada 5 poin sebenarnya tadi dibacakan oleh penerjemah ya, yang didapatkan dari email disampaikan oleh timnya saya Lady Pankara. Yaitu tadi poin pertama, bagaimana kita melewatkan akhir tahun ini. Itu tadi yang pertama kan ya. Dan ini semua dijawab loh oleh saya Lady Pankara dalam ceramahnya ya. Baru semua dijawab. Kedua, sejauh mana kita sudah melakukan kehidupan kita ini sesuai dengan ajaran Buddha, gitu ya. Kemudian ketiga, sudah berapa banyak akumulasi atau jumlah kebajikan yang kita perbuat tahun ini sampai hari ini tanggal 2 Desember tentunya ya. Yang keempat, sudah berapa banyak pula karma buruk yang kita tanam sampai hari ini. Yang kelima, apakah kita sudah memurnikan pikiran kita, gitu ya. Ini semua dijawab dengan apa? Dengan contoh yang sangat panjang dan lebar. Kali panjang lebar berarti luas. Semuanya ada di sini ya. Saudara sekalian, kalau kita renungkan ya, ini yang tadi beliau katakan, ini untuk pintu masuk Anda bertanya ya. Kalau kita renungkan apa yang disampaikan oleh saya Lady Pankara, berkali-kali beliau menekankan soal perenungan terhadap kemelekatan. Betul ya? Perenungan terhadap bagaimana kita melekat dengan kecantikan kita. Yang perempuan mungkin ke spa, ke salon, rambut putih dicat, gigi palsu pun ada, macam-macam. Ini kan contoh-contoh yang tadi beliau berikan. Artinya itu adalah kemelekatan kita terhadap jasmani kita. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa melalui contoh-contoh ya, mengajarkan kepada kita cara mensyukuri hidup. Bahwa lahir sebagai manusia sebenarnya kalau kita renungkan adalah sebuah berkah, tadi beliau katakan. Cuma sayangnya, apakah kita, muncul pertanyaan beliau tadi, apakah kita sudah menggunakan kelahiran sebagai manusia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kehadiran kita di dunia ini bermanfaat buat orang lain. Kan itu tadi ya. Dan beliau tadi banyak mencontohkan tentang beliau. Menurut saya tentu bukan dalam arti demonstrasi ego beliau kepada kita, tapi beliau ingin mencontohkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari beliau selama 17 tahun mengabdi di dunia meditasi ini khususnya, beliau sudah banyak sekali memikirkan hal-hal positif. Artinya beliau ingin mengatakan beliau banyak memikirkan orang lain. Sebelum datang ke Indonesia, beliau sudah punya pikiran yang bagus sekali tentang orang Indonesia, sehingga sampai di sini tidak ada yang memusuhi beliau. Beda dengan kita, besok pagi mau ke kantor pasti, besok pasti gua diserang sama orang. Pasti diserang beneran. Beda kan ya? Mohon maaf, mungkin bukan di sini tapi orang-orang di luar ruangan ini. Barangkali ya. Betapa kita melekatnya dengan uang, dengan pakaian, makanan, makan gak enak, pembantu habis diomelin sampai keriting. Ini kan artinya kita melekat betapa luar biasanya. Rumah, ini kebahagiaan duniawi. Tadi beliau contohkan seorang kaya di zaman Buddha. Orang kaya ini mengatakan, saya apalagi yang perlu saya khawatirkan. Saya punya uang, saya punya pakaian, saya punya makanan cukup, saya punya rumah bagus. Bukankah ini sebuah pencapaian nibbana menurut si orang berada ini? Kemudian setelah dijelaskan oleh Buddha Gautama bahwa hal-hal materi ini materi bukan non materi ya. Ini materi bisa hilang ditelan air, dimakan karena air, bisa karena api, bisa karena kebijakan pemerintah, bisa karena anak-anaknya tidak bisa menjaga hartanya,
bisa karena pencuri, dan seterusnya, maka hal itu tentu bisa menimbulkan penderitaan. Itu materi, tadi beliau katakan. Istilahnya tidak materi, tapi saya membuatnya materi biar kita bisa, mudah-mudahan bisa lebih memahaminya dengan baik. Nah, beliau katakan yang justru yang penting itu untuk mencapai kebahagiaan, melepaskan kemelekatan ini adalah non materi. Jadi kan beliau katakan ya, apa itu non materi? Bagaimana kita bisa mempunyai pikiran yang awas, pikiran yang baik, dan kebijaksanaan yang baik. Kemudian beliau juga mencontohkan, sebenarnya ini menyindir dengan halus supaya kita merenung. Ada 4 tipe manusia. Ada orang yang dari jahat semakin jahat. Ini parah ini. Ini yang ketawa bukan termasuk ya. Yang kedua, dari yang baik, dari yang jahat ke baik. Setelah mendengarkan ceramah Dharma begini, kemudian dia sadar, tobat, mobil besok didanakan ke wihara. Ini dari buruk ke baik. Tipe yang ketiga, ini penting loh, ini status Facebook boleh. Dari yang baik, tadi saya ulangi ya, supaya nanti jangan sesat ini. Dari buruk ke buruk, semakin parah, dari parah semakin parah. Pelit, begitu kenal Dharma makin pelit. Nah ini kan parah. Dari gelap ke gelap ini ya, kira-kira ada istilah lain kan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari buruk ke baik. Nah ini bagus. Buruk dia mendengar Dharma, tersadarkan dia, nyumbang mobil ke wihara. Kemudian yang ketiga, dari baik ke buruk. Setelah dia baik, mungkin ketemu temannya yang suka dugem, suka macam-macam, dia jadi buruk gitu ya. Tadinya punya uang banyak, baik orangnya, tapi temannya bilang ngapain dana ke wihara, nggak ada gunanya. Panti asuhan nggak usah, panti jompo nggak usah, panti pijat aja. Sorry ya, ini contoh saja supaya kita memahaminya dengan mudah gitu ya. Itu kan artinya orang dari baik ke buruk. Tolong jangan ikutin saran ini saran sesat ya. Yang terbaik adalah yang keempat ini, yaitu orang yang dari baik ke baik. Dia sudah baik mendengar ini, semakin menjaga sila, konsentrasinya baik, menyadari bahwa kehidupan materi itu adalah penuh dengan kemelekatan yang tidak akan buat dia bahagia untuk mencapai nibbana dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, tadi beliau jelaskan dari 4 tipe manusia ini, yang paling baik adalah orang yang pertama dari buruk ke baik, dan yang keempat dari baik menjadi semakin baik. Ini harapan kita tentu ya setelah mendengarkan ceramah Dharma beliau ini yang luar biasa. Saudara sekalian, masih banyak sekali yang beliau sampaikan di sini, yang pada intinya adalah dengan 2 contoh terakhir tadi, beliau mengatakan bagaimana proses anicca, proses ketidakkekalan, harta yang banyak bisa berkurang, rumah yang bagus bisa didera hujan dan panas sehingga menjadi buruk dan seterusnya. Maka intinya beliau mengatakan bahwa hidup ini kita harus sadar bahwa kita tidak bisa terbebas dari yang namanya tua, sakit, dan mati. Setiap orang pasti akan mengalami tua, penuaan, sakit, kemudian akan mati. Kita dianjurkan oleh beliau untuk tidak menjaga, memelihara kemelekatan ini. Kita harus ingat bahwa ketika kita meninggal, yang mengikuti kita adalah karma. Yang follow kita adalah karma. Jadi bukan Twitter yang follow kita. Karma yang follow kita. So you don't follow Twitter, but you follow, karma will follow you. Karma akan follow Anda. Jadi bukan Twitter ya. Kemudian ya, itulah beliau katakan. Nah, ini satu hal penutup dari beliau saudara, bahwa jika nanti setelah Anda pulang, kita semua pulang pada acara malam yang sangat membahagiakan ini, ketika kita sebelum tidur memikirkan hal-hal yang buruk, dan itu terbawa sampai kita memejamkan mata kita untuk sementara, maka besok pagi ketika kita bangun, beliau katakan, pasti kita akan menemukan ketidakbahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau kita pagi malam ini sebelum tidur kita merenungkan perbuatan-perbuatan baik kita yang sudah kita lakukan, mendengarkan Dharma, berbuat kebajikan dan seterusnya, maka besok pagi ketika kita bangun pasti rasanya akan lebih segar. Lalu beliau menutupnya dengan satu kalimat yang bagus, yang lalu sudah berlalu. Yang itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah yang akan datang. Betul ya? Dalam bahasa Inggrisnya disebut let's bygones be bygones.
Kalau tidak bisa selesai, 3 by God. Tepuk tangan buat saya lagi Banggara. Luar biasa ya, bagus sekali. Nanti silakan dilihat ulang DVD-nya kalau kurang jelas. Baik, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Tanya jawab silakan. Ini banyak sekali hal-hal yang kalau saya pasti sudah punya pertanyaan, tapi saya pengen perspektif Anda mungkin lebih tajam daripada perspektif saya tentang kehidupan duniawi. Kita perlu kehidupan duniawi yang diceritakan kan kelihatannya untuk beliau ini. Ya, silakan. Kita mulai bebas. Siapa yang mau bertanya langsung acungkan jari. Silakan. Ada? Ya. Atau semua sudah tercerahkan? Nah mungkin ada kan yang di dunia usaha yang bekerja, apakah mungkin mempraktekkan itu dalam dunia kerja? Kita orang biasa loh, apakah bisa seperti itu kan? Beliau ini kan rohaniwan ya, tidak menikah, tidak berkeluarga, kan beda sama kita. Silakan, ada mungkin? Oh, MC-nya mau nanya, silakan. Langsung pakai mic, ini mic-nya di sini. MC menggunakan mic-nya sendiri. Ya, silakan. Good evening. I have a question. You mentioned about keeping our thoughts to be wholesome. Does not keeping your thought to be wholesome breaking the precept, or is it the talking and the actions? Can you clarify, please? Thank you. Oke, jelas ya pertanyaannya ya. Kalau tidak jelas ya dimengerti saja lah. Nanti akan dijawab sekalian ya. The control is taking care of our mind with mainly we emphasize and not only breaking the preset, and as outside of the preset we have so many unwholesome thoughts also. So all that not to make any related with unwholesome feeling, unwholesome thought. You know, so before we contact, we are trying to contact our mind to be purifying with wholesome intention, with Dhamma, contemplate about the karma of Dhamma. So whatever we contact with the object, so you don't feel, not to make a negative feeling with any unwholesome. So, sorry. Ya, jadi apa pertanyaan tadi mungkin itu ya, maksudnya selain menjaga sila gitu ya, apakah terus menjaga pikiran yang lain itu juga, apakah dua hal itu yang dimaksud dengan apakah menjaga kalau pikiran itu tidak sesuai, tidak menjaga pikiran utuh itu apakah melanggar sila? Oh iya, nah, jadi apakah tidak menjaga pikiran itu apakah melanggar sila? Jadi saya menjelaskan kurang lebih seri demikian ya. Jadi selain kita melaksanakan sila dalam keseharian kita kayak gitu juga, terus ada faktor luar lagi, yaitu kita harus berusaha menjaga pikiran kita agar tidak timbul pikiran-pikiran yang buruk kayak gitu. Karena misalkan kita terjadi kontak melalui mata atau melalui telinga yang lainnya. Nah kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita selain menjaga sila, maka itu adalah lebih baik juga. And breaking the mainly in 5 reasons that sometimes we have greed, anger, delusion, jealousy, the kind of many different ways of the sloth and torpor, restless mind, all unwholesome feeling. So don't fall to that unwholesome feeling because of this contact. Jadi selain kita menjaga sila ya, jadi dalam pikiran itu kadang kita bisa timbul apa ya, keserakahan, kebencian, kebodohan batin, kayak gitu, kesombongan. Tetapi dengan kita menjaga pikiran kita, maka pikiran-pikiran tidak baik tersebut akan bisa kita kendalikan. So sometimes we are not perfect, so it's usually happen, it's difficult to control immediately after contact, immediately trying to remind, oh this is no good for me, immediately change the object to be wholesome. Jadi jika sebelumnya kita tidak memiliki pengendalian ya gitu, kita tidak melakukan pengontrolan ya gitu, tiba-tiba kita menghadapi kejadian seperti demikian, maka kita akan susah mengendalikan pikiran-pikiran yang buruk yang muncul. Tetapi jika kita sudah memiliki pengendalian sebelumnya, maka suatu terjadi hal-hal yang seperti demikian kita bisa kendalikan dengan lebih baik lagi. The reason our mind need to be very mindful, need to be strong. This is no good. Now I have greed. What kind of mind is with me after contact? Greed or anger or whatever. So this is no good. Immediately, cut. Change. Jadi itulah alasannya kenapa kita harus memiliki pikiran yang sangat kuat dan pikiran yang sangat penuh kewaspadaan ya, penuh kesadaran gitu. Karena jika kita bisa mengetahui bahwa pikiran ini yang terjadi di kita itu pikiran yang tidak baik, maka dengan cepat kita akan bisa memotong pemikiran-pemikiran tidak baik tersebut dan tidak melanjutkan pemikiran tersebut. Oke, tepuk tangan dulu jawaban dari yang lain. Ya, ada pertanyaan lain? Silakan dari floor dulu mungkin kalau ada.
Oh ini panitia semua yang tanya ini kelihatannya. Panitia semua ini yang tanya ya. Oke, gak apa-apa ya. Nanti jika ada yang kurang jelas ya, kita kejar lagi beliau untuk supaya lebih jelas ya. Oke, silakan Pak Wirya. As we know that in the practical daily life, we know that eating too much crispy food will create a throat problem. Eating hot food will create another stimulation, negative stimulation to our body. But in fact, what we are doing, we still keep eating those things because we enjoying so much those things. Even though we understand what is the risk by eating those things. The question is how to motivate ourselves to understand and to take the right action to overcome. So we know we eat this thing, somebody because of eating too much what happen cause the cancer, so they are suffering now. So we don't see ourselves really now. Very difficult to contemplate ourselves because I eat just one day I will get sick or what. We know but we don't really want to feed ourselves. So who are really suffering now because of this eating too much oily food or what? Now they are suffering. So you look at it. So next time in my turn, if it happen like this, can I accept it or not? So trying to put it ourselves to be present, to be compared with who are really suffering. Sorry. Yeah. No. Now for the future, now it's very difficult to analyze ourselves. So somebody is sick, like cancer or somebody, because they have been eating in the past too much oily food or So because of this cause, they got sick. So now we cannot see ourselves. So now we need to see really who are suffering. So because of now I have been like this, eating this way, so one day I also will happen like this. So tomorrow also I will cause the problem like her. So do you contemplate that? Yes. Get feeling a little bit more mindful. Jadi pertanyaannya tadi itu adalah ya, jadi meskipun kita mengetahui ya bahwa dalam keseharian kita sehari-hari kita memakan banyak makanan itu bisa mengakibatkan ketidaksehatan dalam tubuh kita, pencernaan tidak bagus gitu sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit gitu. Tetapi kita masih tetap sangat susah untuk mengendalikan pola makanan kita, porsi makanan kita. Lalu bagaimana cara kita yang paling baik untuk memiliki pengendalian dalam hal tersebut? Saya pun menjawab ya. Jadi kita mungkin kalau kita lihat sendiri kan kita mungkin tidak bisa melihat diri sendiri dengan tepat gitu. Kita bisa melihat pada orang lain ya, orang lain itu yang misalkan menderita penyakit kanker atau apa gitu karena mereka memakan terlalu banyak makanan yang tidak sehat begitu. Nah, kalau kita bisa menempatkan diri kita sebagai orang lain tersebut, maka kita akan bisa mengetahui bahwa suatu hari ke depan jika saya makan seperti cara demikian, maka saya akan mengalami kondisi seperti demikian juga dengan cara menempatkan diri kita di orang lain yang sudah terkena permasalahan tersebut. True. Ya, cukup ya. Baik, tepuk tangan untuk jawaban saya. Jadi intinya kembali ke soal perenungan ya. Ini jawaban tadi ini soal perenungan. Jadi setiap orang tahu bahwa melanggar lampu merah itu salah. Tapi begitu lampu merah baru saja 1 detik ya terobos juga. Sama dengan makanan kan. Tadi makanan ini ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang jualan makanan ini loh. Bahaya ini. Makanan-makanan junk food, yang crispy food segala macam itu kan tahu kita bahwa itu tidak sehat, tapi kenapa terus mengkonsumsi gitu kan? Nah, saya mengatakan ya kita merenungkan saja akan akibatnya. Nanti di masa depan yang rugi itu siapa? Pastikan diri kita sendiri yang mengkonsumsinya kan, dengan melihat contoh orang lain yang sudah terkena akibat seperti ini tadi ya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Oke, baik. Mungkin ada lagi penanya berikutnya dari floor, silakan. Yes, itu ibu ini. Ya, tolong. Ya, ibu mana tadi? Tolong Bu tunjukkan. Yes. Bisa berdiri, Anda di syuting nanti masuk CNN tahun 2013. Masuk apa? Kok enggak? Masih muda bukan ibu. Oke. Oh, maaf. Masih muda. Silakan. Namanya? My name is Grace. Grace, silakan. Yeah. I'd like to ask, sometimes in life we meet people who might cause harm to us, who might upset us, right? So sometimes we feel we want to take revenge back to this person. And
And I mean, you know that this is wrong. We know, but sometimes the unwholesome thoughts just keep coming back, although we didn't do anything, any revenge back to that person. So my question is, how do we tell ourselves to let go of this unwholesome thoughts of revenge? Yeah, thank you. Oke, tepuk tangan dulu buat Grace. Pertanyaannya sama dan sesuai dengan wajahnya. Sally, can I explain this for a while to the floor? Jadi ini menarik pertanyaannya. Sorry Grace, I'm kidding. Begini, pertanyaan ini kan sehari-hari ya. Ini penting yang kayak gini ini sebenarnya yang perlu kita dapatkan dari beliau. Jadi kadang-kadang kan kita dibuat orang jengkel ya, betul ya? Dibuat orang marah, mobil disalip orang, kebun binatang semua anggotanya keluar, kan gitu kan? Nah pertanyaannya kira-kira bagaimana ya kita mengendalikan diri sehingga alah sualah sudahlah, cincailah, boyaukinlah. Gimana caranya itu pertanyaannya ya? Very interesting. Yes, please. So the Buddha explained that 8 loka dhamma. 8 loka dhamma is in this world nobody is perfect, you know. So we stay since so many lives, we have many past life. We are always because of unwholesome or delusion, knowing delusion and great desire. Always we have been based on that. So life to life we have been carried on with greed, anger, delusion. Everybody had this, based on this. Jadi Sang Buddha mengajarkan ya bahwa ada 8 loka dhamma gitu. Jadi 8 loka dhamma tersebut bahwa dalam diri kita itu banyak memiliki kebodohan ya, ketidaktahuan, dan terus kita juga memiliki banyak nafsu keinginan, dan itu adalah hal-hal yang kita miliki di dalam diri setiap orang. So you can see in this world sometimes people will praise you, sometimes people blame you. It is nature, you know. Jadi kadang-kadang mungkin Anda bisa melihat bahwa orang lain mungkin memuja-muja Anda, tetapi di lain waktu orang-orang akan menghujat Anda. Nah, itu adalah suatu ketidakkekalan. Sometimes you will be rich, sometimes you will be poor. Kadang kaya, kadang miskin. Sometimes you have follower, sometimes you don't have follower. Ya, kadang Anda memiliki banyak pengikut, kadang Anda tidak memiliki pengikut. Sometimes you have fame and famous, sometimes you are not famous. Ya, kadang-kadang mungkin kadang Anda menjadi terkenal, tapi kadang Anda menjadi tidak terkenal. So all are loka dhamma. So everything in our life will be smooth. Don't expect too much everything. Want to get peaceful, pleasant feeling from the people, pleasant speech from the people. You have expected too much, you will suffer a lot. Jadi itulah 8 loka dhamma gitu ya. Kita tidak bisa berharap terlalu banyak terhadap kondisi-kondisi yang tidak kekal tersebut. Karena kita kalau terlalu banyak berharap itu hanya akan mengakibatkan penderitaan di dalam diri kita. Because the nature is always impermanence, always will change. Nothing you can hold permanently. Even Buddha is never, he himself did bring back people. Jadi itu adalah semua ketidakkekalan yang kita tidak bisa memegang itu sebagai suatu kekekalan. Bahkan seperti Sang Buddha sendiri pun juga difitnah oleh orang lain. Sometimes we think that we are right, but in the other side we are not right. Kadang-kadang mungkin kita memikir bahwa kita benar, tapi kalau di sisi lain itu sebenarnya kita bisa saja tidak benar. So it doesn't matter, you just contemplate yourself. If you have good intention, you are really right. Don't concentrate too much about what people have tell you. Then it is easier for you to let go. Jadi jangan terlalu banyak berpikir ya apa masalah ini seperti bagaimana gitu. Yang penting kita memiliki tujuan yang baik dan niat yang baik, maka orang lain mau mengatakan kita seperti apa gitu, ya kita akan lebih mudah melepaskannya pergi. If you go and care and take it seriously in your heart, 1% like that, another one like that, you cannot stand, you cannot take it anymore. Suffering too much for you because you're going to accept. And then you are the owner, people come and give you something. If you don't accept, you will bring back that back. Jadi orang lain si A, si B mengatakan hal tidak baik kepada kita, terus kita menerimanya. Kalau kita menerimanya itu akan mengakibatkan terlalu banyak penderitaan dalam diri kita. Orang lain mau memberi kita, tapi kita kalau tidak mau menerima, ya mereka nanti sendiri yang menerima sendiri. Now, the Buddha also practice on patience. Whatever we did, with good bad, he accept. So trying to, we are Buddhists, we have to follow him about what he have done. We also need to practice for be patient. What the world, nobody is, they are not arrogant. Sometimes they might get unhappy feeling, so they might get their thought is unhappy to make understanding to me. Let it be, trying to be forgive.
be patient. Jadi Sang Buddha sendiri juga mengajarkan rasa kesabaran gitu ya, bahwa banyak siswa-siswa Sang Buddha yang belum mencapai tingkat-tingkat kesucian arahata gitu. Nah, Sang Buddha mengajarkan, kadang mereka juga tidak mengerti apa yang diajarkan Sang Buddha, tetapi Sang Buddha tetap memiliki kesabaran dalam hal mengajarinya karena mereka memang masih belum mengerti gitu. And nowadays it's not easy to practice, but you because of difficult you never practice. You cannot successful. Jadi mungkin ini memang tidak mudah untuk dilakukan ya, tetapi karena tidak mudah dilakukan ya bukan berarti tidak dilakukan gitu. Kalau demikian maka tidak akan bisa berhasil. Okay, so in this way we try to forgive, and also Buddha said that someone is angry to you. If you are angry back, if the second person is worse than the first person. Ya, jadi Sang Buddha juga mengatakan bahwa ya, jika ada orang lain marah kepada kita dan kita marah kepada orang tersebut, maka orang kedua yang marah itu adalah orang yang lebih buruk. Okay, so also think that contemplate about the 32 part of body, the thing about skeleton. So you think all the skeleton, who you angry. Ya, terus Anda merenungkan saja ya bahwa 32 bagian tubuh bahwa dia hanya kerangka, siapa yang Anda marahi kalau hanya kerangka saja? How much he can be angry. So one day they also will die. I also will die. So all will disappear. Jadi buat apa marah ya kayak gitu ya? Toh nanti suatu hari mereka juga akan pergi, saya juga akan pergi. Ngapain kita marah-marah terus? Okay. And also think about karma. No? Sometimes people harm us is because in the past life we might done bad karma to them. So the karma is returned back to you also. So when you think about it, we can accept it easily. No? Jadi kita juga harus berenungan tentang karma ya. Mungkin pada kehidupan lampau kita melakukan sesuatu yang buruk, sehingga sekarang terjadi sesuatu yang buruk, akibat buruk menimpa kepada kita gitu. Dengan demikian maka kita akan lebih bisa mudah menerimanya. Oke, tepuk tangan untuk jawaban dari Jadi Grace cukup jelas ya Grace ya. Jadi kalau disakiti anggap aja dia tengkorak lah. Cuma anggap dia tengkorak bukan dengan kebencian. Biarnya dia kan tengkorak. Itu nambah masalah. Perenungan saya ini dalam sekali ya. Kalau kita renungkan ya. Jadi bayangkan bahwa suatu hari dunia ini kan ada 4 pasang kan ya, 8 kondisi. Kadang untung, kadang rugi, dipuja, dihujat, terkenal, mungkin tidak terkenal. Kemudian ada apa tadi? Kaya dan miskin. Ini kan pasti terjadi. Jadi sebenarnya beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita memahamilah ya sudahlah. Memang hari ini begini dan ditutup tadi dengan bahwa mungkin juga ada kesalahan saya pada dia, kehidupan lalu hutangnya belum bayar. Nah sekarang kita bayar, harusnya bersyukur tuh maksudnya ya. Kita bersyukur bahwa hutang saya lunas sama dia gitu loh. Nah jadi intinya adalah ketika suatu hari Anda mengalami hal seperti itu, bayangkanlah bahwa kehidupan ini tidak selalu positif, ya kan? Tidak selalu bahagia, tidak selalu untung, tidak selalu kaya, tidak selalu terkenal, tidak selalu dipuji. Suatu hari kita harus menyiapkan batin kita untuk tidak dipuji, untuk miskin dan seterusnya. Dengan begini maka batin kita bisa seimbang. Itulah disampaikan oleh beliau. Satu cerita Zen untuk menambah sedikit cerita pendek ini, jawaban saya ini, ada sebuah kisah Zen suatu hari. Seorang master Zen itu masuk ke restoran dengan seorang ahli sastra. Namanya siapa namanya? Saya kok jadi lupa nama penyairnya ini. Sutongpo. Suatu hari Sutongpo diajak oleh Master Zen ini ke sebuah tempat restoran minum. Karena Sutongpo pakaiannya seperti biksuni seperti itu kan sederhana. Saya pakai jas kan lebih keren gitu kan. Sebagai penyair Sutongpo ini. Tapi Master Zen ini si Sutongpo ini karena dia penyair bajunya bagus, dia dilayani sangat bagus oleh pelayan. Sementara Master Zen ini dilayani kurang bagus. Lalu setelah karena si Sutongpo malu, dia tegur pelayan, pelayan ini guru saya, tolong dilayani dengan baik. Tapi karena pakaiannya nggak benar, nggak bagus, dilayani 1 menit baik, setelah ditegur berikutnya nggak baik lagi. Tapi terakhir setelah makan, si Master Zen yang malah kasih tip di meja. Bingung kan si Sutongpo, Sutongpo, Master bertanya kepada Master, bukankah tadi pelayan melayani Anda buruk sekali? Master Zen, iya buruk, kenapa? Kenapa Anda kasih tip? Sutongpo tanya. Nah ini jawabannya sama seperti tadi nih ya. Lalu si Master Zen menjawab, kalau memang saya tahu dia materialistis,
pakaian saya buruk, dia nggak mau layani saya baik. Tapi mengapa harus dia yang menentukan sikap saya? Tolong direnungkan. Ibu Lilian mau nanya yang mana, Bu? Yes. Tolong. Iya, sebentar. Ya, ini kelihatan pengalaman pribadi. She's going to ask about let go. I thought. Umpamanya rumah kita kemasukan maling, kita let go, terus ya udahlah maling sampai satu, besok datang lagi, lama-lama rumah kita habis. Gimana? Maksud saya kan hukum karma kan memang ada, tapi hukum negara kan juga ada. Apakah kita harus melapor nggak kepada yang berwajib bahwa rumah kita dimalingin gitu? Nah, ini pertanyaan yang realistik. Jadi harusnya gimana? Letting go of all the penjahat atau gimana Pak? Coba jelaskan. That's the question. If our hearts keep being robbed by the thieves, shall we let go and keep letting go, and then we don't report to police, or we have to report to police? If we don't report to police, we let go, finally our wealth will also go, and we will go bankrupt. Apa itu karma semua? So depends on your diagnostic intention also. The thief, that they have done bad karma. So your intention is you can report to the police. Your intention is you don't want to kill him or anything, don't want to harm him. You want to protest his karma. Next time don't do again. This way. So you just try to take care of him. That's all. Jadi tergantung kehendak Anda sendiri ya. Misalkan kita melaporkannya bukan supaya untuk mencelakai dia, gitu. Kita memproteksi dia supaya lain kali dia tidak melakukan karma buruk yang lain lagi, gitu, supaya tidak mencuri lagi, gitu. Dengan demikian pikiran kita yang kita arahkan ke suatu hal yang baik. So anyway, it different ways of contemplating. So letting go, but somebody there is, for example, Buddha explained that there is no guru for you, so don't do. This Buddha also did that. Some Vinaya breaking of the precept for the bhikkhus. If you do that, you are following the bad karma. So the thief is doing that. The thief doing is their own karma. So when you do also your own karma. So when you want to protect him, so we not to do again for others. That intention is good, okay. So because your property is loose, you are very angry and you really want to make harm feeling on them. It's not good for you also. But I treat my loss is a gain and loss in the akal kadama. Bukan karma, tapi kalau you kecurian, anggap aja itu keberuntungan nggak akan datang. Kan ada akal kadama, tadi untung dan rugi. Gain and loss. Somebody to hurt you use this time, no problem. Next time you can get it back in the other form. Gain and loss. Gain and loss also impermanent. Sometimes we cannot always get, but because of this one loss, sometimes next time we'll come back again. Also, we are not guaranteed. Sometimes your karma is lost. Everything can be lost also. Sometimes your karma is not so strong, can come back again. Oke, jadi gini, saya bukan menerjemahkan, saya menafsirkan saja ya. Menafsirkan. Jadi begini, saya Lin Pangkara bermaksud mengatakan bahwa kalau kita kecurian, kalau kita misalnya melakukan hal buruk terhadap si pencuri ini, entah kita gebukin, kita tangkap dan seterusnya, itu kan akan menimbulkan karma buruk yang baru. Beliau mengatakan, tapi kita tidak boleh juga membiarkan dia tetap melakukan kejahatan itu. Dengan cara seperti apa? Beliau mengatakan, mari kita kembangkan pikiran positif. Kita kembangkan pikiran positif kita, bahwa besok pasti dia tidak datang lagi. Besok dia akan, ini kata saya bukan kata beliau ya. Saya menambahkan itu supaya kita lebih ada contoh. Maksudnya intinya kita berpikiran positif aja ya, bahwa di besok dia nggak datang lagi deh, ya cukuplah sudah, cincailah Bu, bayar karma buruk lah. Hari ini saya bayar ya kan, ya sudah selesai. Tapi pikiran kita besok jangan datang lagi, besok jangan datang lagi, kan dia mencegah dia untuk berbuat buruk gitu ya, mencegah dia untuk berbuat tidak baik. Ya kan seperti itu. Dan sebenarnya betul ya, it happened once in the Buddha's life that when Buddha gave the metta, mind to the wild elephants at that time, the wild elephants also become tame, right? So could you tell about this? So
We can make comparison between the story and the question. So Devadatta, always want to fight with the Buddha, so he want to kill the Buddhas. He want to kill the Buddha. So one day he was giving a lot of alcohol to drink that, and then Nandarika, the elephant, so and Nalagiri elephant, so drank a lot of drink, and so he was drowsy. So then he really want to kill. When the Buddha came, so he went to attack to the Buddha. So the Buddha knew about this. The Buddha sent metta to the elephant. So the Nagari, so his mind was changed, and then delusion mind became clear, and then slowly bound down to the Buddha. Jadi pada zaman Sang Buddha seperti yang kita ketahui ya, bahwa Devadatta itu beberapa kali sering ingin mencelakakan Sang Buddha gitu. Jadi suatu hari Devadatta itu menyuruh orang untuk memabukkan seekor gajah ya bernama Nalagiri gitu untuk menyerang Sang Buddha. Nah jadi Nalagiri ini pun ingin menyerang Sang Buddha gitu. Tetapi Sang Buddha menaklukkannya dengan cinta kasih, memancarkan cinta kasih sehingga pelan-pelan yang tadi gajah itu yang menjadi mabuk kayak gitu, penuh pikiran tidak bagus gitu, pelan-pelan disermeta gitu, jadi pikiran jadi stabil, jadi bagus kayak gitu, dan berlutut bersimpuh ya di hadapan Sang Buddha. Just now I have explained. Just now I explained. So that's reason metta also very important. So anyway, so we just trying to be balanced. Oke, jadi tepuk tangan ya buat jawaban dari saya teman-teman. Kenapa saya minta beliau menceritakan soal gajah itu? Karena sebenarnya buku-buku belakangan yang kita baca itu ya, The Law of Attraction, itu semua sudah Guru Buddha sampaikan 2500 tahun yang lalu lebih kurang. Bahwa pada saat itu saya mungkin hanya menegaskan kembali bahwa pada waktu itu Devadatta dengan kejahatannya yang luar biasa memberikan alkohol kepada seekor gajah untuk harapannya menyerang Sang Buddha pada waktu itu. Tapi Sang Buddha karena pikirannya metta, penuh dengan cinta kasih, pikiran positif, sampai di depan Sang Buddha, gajah itu bukannya menyerang, tapi malah berlutut bernamaskara di depan Buddha Gautama. Nah ini menunjukkan bahwa kekuatan pikiran itu ada. Itu tadi sebenarnya penjelasan dari saya ini ya, supaya kita tahu bahwa dalam hidup ini kita merenungkan. Kalau misalnya tadi pertanyaan Grace maupun penanya sebelumnya, kalau selama ini kita hidup selalu berpikiran bahwa kita harus menang, gitu ya, dia begitu sama aku akan balas juga seperti itu, maka ini kan jadi lingkaran samsara yang nggak pernah akan selesai. Tapi kalau kita berpikir hari ini dia kenapa mencela aku, oh mungkin karena ada sesuatu